Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Putri Mardia dari kelas BC93 dengan NIM 2004075120053 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, di sini saya akan memaparkan resume materi yang telah disampaikan oleh dosen praktisi pada pertemuan lalu dan pembelajaran bermakna yang saya dapatkan dan bagaimana merefleksi diri saya tentang bagaimana metode atau solusi yang akan saya lakukan. Oke, langsung saja saya akan memaparkan resume yang telah saya buat. Baik, di sini saya akan terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu komunikasi yang saya dapatkan dari pertemuan sebelumnya. Jadi, komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi dan lingkungan sekitarnya kepada orang lain. Komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi berbentuk verbal dan non-verbal. Komunikasi terdapat juga communicating with empathy atau berkomunikasi dengan empati. Yang pertama, terdapat komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang biasanya tidak diatur secara formal. Dalam komunikasi interpersonal, setiap partisipan menggunakan semua elemen dari proses komunikasi. Jenis komunikasinya sangat penting untuk self-refleksi, kesadaran diri, dan pertumbuhan pribadi. Komunikasi interpersonal dapat terjadi keduanya secara sadar dan tidak sadar, dan itu bisa berdampak perilaku, sikap, dan keputusan individu itu sendiri. Dan adapun yang dimaksud dengan empati didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami dan berbagi perasaan dengan orang lain ketika merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Komunikasi dengan empati memiliki arti komunikasi yang dilandasi dengan kesadaran untuk memahami dengan perasaan, kepedulian, dan perhatian terhadap lawan bicara. Karena itu, dalam komunikasi empati yang perlu diperhatikan adalah cara memahami orang lain. Ketika berkomunikasi dengan empati, kita menunjukkan bahwa kita peduli dan memahami orang lain dan bersedia mendengarkan dan memahami sudut pandang mereka. Bagian yang penting dari komunikasi with empathy adalah kesabaran dan pemahaman. Adapun dasar untuk komunikasi positif yaitu perhatian, mendengarkan, dan bertanya. Pembelajaran bermakna yang saya dapatkan adalah bahwa berkomunikasi dengan orang lain membutuhkan kesadaran dan pemahaman yang baik agar menciptakan komunikasi yang positif dan sejalan, komunikasi yang disenangi oleh orang lain. Kekurangan yang saya punyai dalam komunikasi adalah saya kurang memperhatikan orang lain ketika berbicara, dan saat berbicara pun saya terkadang sangat terburu-buru menyelesaikan ucapan. Kadang saya ucapan saya menyelesaikan dengan terburu-buru menyelesaikan ucapan saya. Terkadang juga saya tidak memperhatikan ucapan empati saya untuk diberikan kepada orang lain. Usaha saya untuk lebih lancar berkomunikasi dan lebih lagi memberikan rasa empati saya kepada orang lain dengan lebih cermat serta memahami kata-kata perkata orang lain ketika saya berkomunikasi. Lebih berhati-hati dalam berkomunikasi agar orang lain juga paham apa yang saya ucapkan atau apa yang ingin saya sampaikan.
Juga kemampuan berbahasa Inggris saya yang masih terbilang masih kurang, dan dosen praktisi saat mengajar banyak menggunakan bahasa Inggris. Untuk itu, saya berusaha mengerti apa yang disampaikan oleh dosen-dosen dan dosen dari bahasa-bahasa yang saya mengerti sendiri dan menyimpulkannya sendiri dengan pemahaman saya sendiri pula. Untuk itu, saya akan lebih berusaha menguasai bahasa Inggris agar lebih mudah dan paham atas apa yang telah disampaikan oleh Bapak dan Ibu ketika berbahasa Inggris. Baik, itulah resume saya tentang communicating with empathy dan usaha saya untuk agar lebih dapat menunjang usaha saya untuk menutupinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.